Salam rekan-rekan muda. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini tanggal 4 Juni, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami di tempat ini melalui YouTube ini ya Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang jauh, tapi kami bersatu hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat supaya kami dapat mengerti sebagian kecil dari firman-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan, mari kita buka Alkitab kita dari Ester 9 ayat 1 sampai 13. Tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuatannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Kesepuluh anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik ada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Teman-teman, sekarang kita akan membaca renungan kita hari ini di Sabda Bina Pemuda. Temanya kita hari ini adalah kemenangan di dalam Tuhan milik semua orang. Kisah tentang perayaan Purim tidak hanya kisah tentang kemenangan Israel karena berkat Tuhan, tidak juga hanya tentang kesempatan untuk membalas kejahatan musuh. Kisah tentang perayaan Purim juga dapat dilihat sebagai kisah tentang pesan menghargai sesama atau memberi kesempatan kepada sesama untuk turut merasakan kasih Tuhan. Walaupun di dalam kisah perayaan Purim yang dirayakan orang Israel itu hanya sedikit ruang atas pesan ini, tetapi penting untuk dihayati generasi muda gereja masa kini. Pada ayat 3 dari perikop ini, kesempatan itu ada. Walaupun diawali dengan rasa takut, tapi itulah kesempatan di mana pengakuan kepada kuasa Tuhan merebak ke berbagai penjuru dan berbagai lapisan masyarakat. Para pembesar, bupati, dan para pejabat Raja Ahasiweros dikatakan menyokong orang Yahudi, dimulai dari rasa takut, tapi itulah kesempatan dan ruang kesaksian tentang Allah orang Israel ke seluruh wilayah. Pesan itu juga berarti kesempatan hidup diberikan kepada orang lain. Maka terbukalah kesaksian orang sebagai pengakuan kepada Tuhan Allah Israel itu. Ketika kesempatan itu diberikan, maka pesta kemenangan di dalam Tuhan menjadi pesta banyak suku, banyak bangsa dari berbagai lapisan masyarakat. Ketika kita menikmati sukacita karena kemenangan iman di dalam Kristus, jadikanlah sukacita itu sebagai ruang yang terbuka bagi orang lain juga.
Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, pun menginginkan keselamatan itu melewati batasan suku bangsa, bahasa, dan wilayah. Tuhan inginkan sukacita karena selamat dalam Kristus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi melalui setiap orang yang hadir sebagai agen-agen pembangun perdamaian. Teman-teman, dari renungan kita hari ini ada dua hal yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah rasa takut adalah sebuah kesempatan. Berapa dari kita yang berpikir bahwa rasa takut adalah hal yang sangat buruk, hal yang sangat membatasi kita. Tapi di sini Tuhan ingin mengatakan bahwa rasa takut adalah sebuah kesempatan. Kenapa bisa? Coba kita pikir lagi. Rasa takut terjadi saat kita berada di titik terbawah kita. Rasa takut terjadi saat kita tidak memiliki arah, kita harus kemana. Rasa takut terjadi ketika kita tidak tahu kita harus berbuat apa. Tapi apakah yang Tuhan hadirkan saat rasa takut muncul? Kesempatan dan pengharapan. Rasa takut membatasi kita, tapi pengharapan membuat kita melihat lebih dari tembok yang dibuat oleh rasa takut. Rasa takut itu menghasilkan sebuah buah yang mungkin saat ini dikenal di kalangan anak muda itu insecure. Tapi pengharapan menghasilkan sebuah buah yang bisa mengobati insecure. Apakah itu? Bersyukur. Teman-teman, di sini kita diajarkan bahwa tidak semua apa yang kita pikir itu jelek. Tuhan mengatakan di sini bahwa bahkan ketakutan itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan itu apa? Kesempatan di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya kepada kalian. Saat kalian berpengharapan di tengah-tengah ketakutan kalian, mukjizat akan terjadi. Karena mukjizat tidak akan terjadi tanpa sebuah pengharapan. Yang kedua adalah jadikan sukacita sebagai ruang terbuka untuk orang lain. Saat kalian berada di titik terbawah kalian, di situasi kalian tidak dapat melakukan apa-apa, di situasi terburuk kalian, di tes tersusah yang Tuhan berikan kepada kalian, saat kalian memiliki pengharapan, tes itu akan selesai. Dan apakah yang terjadi? Your test will become your testimony. Saat testimoni kalian diberitakan kepada orang-orang, banyak hati yang terbuka dan banyak orang yang terberkati untuk itu, teman-teman. Banyak orang yang akan melihat bahwa inilah Tuhan kita. Tuhan yang menolong kita saat di titik terendah kita. Saat kita tidak melihat, kita tidak tahu harus apa-apa. Tuhan harus apa? Kita harus kemana? Tuhan muncul dengan sebuah pengharapan. Disinilah kita harus lebih bersyukur untuk melihat hal-hal kecil yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Rasa takut yang kita alami adalah kesempatan untuk Tuhan masuk ke dalam hidup kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Pengajaran-Mu hari ini tentang rasa takut yang kami alami selama ini. Rasa yang membuat kami tidak tahu harus apa, tidak tahu harus kemana. Takut melangkah, takut kami gagal, kami jatuh. Namun Tuhan datang dengan sebuah pengharapan. Tuhan memberi kami sebuah pandangan baru. Dengan mengandalkan Tuhan, bahkan sesuatu hal yang mustahil dapat terjadi. Batasan yang dibuat manusia tidak berlaku untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga. Kiranya kami dapat melakukan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Belajar untuk mengontrol ketakutan kami. Dan belajar untuk terus melihat ke dalam pengharapan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Sampai bertemu di SBP on the Weekend berikutnya. Salam Biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!